Pernah dengar nggak sih, ada anak muda umur 19 tahun tiba-tiba kena stroke? Atau mungkin Anda sering dengar peringatan kalau kebiasaan kita nge-scroll konten-konten pendek 15 detik itu secara harfiah lagi bikin otak kita membusuk? Awalnya saya juga mikir ini cuma bahasa gaul internet doang atau cuma nakut-nakutin. Tapi faktanya, ini adalah realitas medis yang benar-benar lagi terjadi di sekitar kita sekarang. Nah, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan fakta-fakta mengejutkan soal kesehatan saraf yang sering banget kita sepelekan. Mulai dari fenomena brain rot atau pembusukan otak yang lagi viral, sampai cara-cara nyata buat mencegah stroke, apalagi di usia produktif. Oke, yuk kita langsung bedah aja apa yang sebenarnya lagi terjadi di dalam tubuh kita. Di sesi ini, kita akan ngebahas 5 hal penting. Pertama, pusat komando saraf. Kedua, bahaya brain rot. Ketiga, bedanya sakit kepala sama vertigo. Keempat, mitos-mitos stroke di usia muda. Dan terakhir, 8 pilar saraf sehat. Yuk kita mulai. Bagian pertama nih, pusat komando saraf. Atau kita sebut aja jaringan kabel canggih di tubuh kita. Coba deh bayangin sistem saraf Anda itu kayak sebuah jaringan kabel fiber optik yang super canggih dan otak Anda itu adalah server alias pusat komandonya. Sistem ini kerjanya luar biasa cepat loh. Dalam hitungan sepersekian detik dia ngirim perintah bolak-balik dari organ tubuh ke otak. Kabel-kabel saraf ini benar-benar membentang dari ujung kepala sampai ujung jari kaki Anda. Jadi semua yang Anda rasain sekarang itu nyambung ke saraf. Kecuali, nah ini menarik, kecuali di dua tempat, rambut dan kuku. Gila ya, betapa kompleks dan luasnya jaringan yang terus-menerus memonitor tubuh kita setiap detik ini. Lanjut ke bagian kedua, bahaya brain rot akibat kebanjiran dopamin. Sekarang, coba bayangin gimana kalau mesin super canggih tadi terus-terusan dibombardir sama gaya hidup digital kita. Nah, ini dia yang bikin fenomena brain rot muncul. Untuk paham ini, kita harus ngomongin soal dopamin. Dopamin ini ibarat kurir pembawa pesan di otak yang tugasnya ngurusin motivasi, fokus, dan rasa senang atau reward. Masalahnya, brain rot itu terjadi waktu otak kita distimulasi secara berlebihan dan terus-menerus. Akibatnya apa? Otak jadi kebal, sensitivitasnya terhadap dopamin turun drastis, sama persis kayak kalau Anda keseringan makan makanan yang kemanisan, lama-lama lidah Anda mati rasakan sama rasa manis yang normal. Nah, otak kita juga gitu. Konten-konten media sosial yang durasinya cuma belasan detik itu bener-bener ibarat dopamin junk food atau makanan sampah buat otak. Pas Anda asik nge-scroll tanpa henti, Anda tuh lagi membanjiri otak dengan dopamin instan. Kalau dibiarin, ini bakal merusak fungsi eksekutif otak. Anda jadi gampang hilang fokus, mood gampang berantakan, senggol bacok lah kasarnya. Dan yang paling parah, motivasi buat lakuin hal-hal positif, kayak baca buku atau olahraga tuh mati total. Otak kita perlahan-lahan jadi tumpul. Tapi santai, kalau Anda ngerasa, wah ini gue banget nih. Kabar baiknya, ini bukan kerusakan permanen kok. Otak Anda cuma lagi overstimulasi aja, dan ini bisa di-reset. Caranya gampang. Pertama, batasi scrolling, maksimal 30-60 menit aja sehari. Kedua, paksa otak Anda mikir pelan, dengan baca buku fisik. Ingat ya, buku fisik, bukan baca dari layar. Terus, biasain juga single tasking. Kalau lagi makan, ya makan aja. Nggak usah sambil main HP. Dan yang paling penting, tidur yang cukup. Biar sistem dopamin Anda punya waktu buat beres-beres dan ngeriset dirinya sendiri. Masuk ke bagian ketiga, sakit kepala versus vertigo, si gangguan harian yang sering banget kita alamin. Kita move on dari urusan layar HP, sekarang kita ngomongin keluhan fisik yang sering banget menyerang, terutama buat Anda yang kerjanya kantoran. Kita tuh sering banget nyebut semua masalah di kepala dengan kata pusing. Padahal bedanya tuh jauh loh. Migrain itu sakit kepala yang nyut-nyutan, berat, biasanya kerasa di satu sisi aja dan bikin Anda nggak tahan sama cahaya atau suara berisik. Beda cerita sama vertigo. Kalau vertigo, Anda tuh kehilangan keseimbangan. Rasanya kayak melayang, nggak stabil, bahkan ruangan tuh kayak muter-muter yang ujung-ujungnya bikin mual parah. Dan tahu nggak, buat pekerja kantoran, postur nunduk ke laptop seharian itu sering banget bikin otot leher tegang, yang akhirnya mengacaukan sensor keseimbangan dan bam, jadilah vertigo. Buat Anda yang langganan migrain, coba deh cek apa yang sering Anda makan. Selain karena kurang tidur atau masalah hormonal, banyak yang nggak sadar kalau keju, coklat, mentega, dan kacang-kacangan itu justru pemicu utama migrain. Oh iya, ada satu peringatan penting nih. Hati-hati sama yang namanya medication overuse headache. Kalau setiap kali sakit kepala, Anda langsung hajar pakai obat pereda nyeri sembarangan tanpa resep dokter, bukannya sembuh, migrain Anda justru bakal makin sering kambuh dan makin parah. Keluhan saraf lain yang juga sering dianggap remeh adalah saraf terjepit. Tolong waspadai kalau Anda sering ngerasa kebas atau kesemutan yang nggak hilang-hilang.
Contoh yang paling sering kejadian tuh carpal tunnel syndrome atau CTS. Ini biasanya dialami sama orang yang tiap hari naik motor. Tangannya sering kebas, apalagi pas baru bangun tidur. Kalau kesemutan ini sering muncul, terus rasanya menjalar, wah itu pertanda Anda harus segera cek ke dokter saraf, jangan ditunda. Bagian keempat, mitos stroke usia muda ini ancaman yang sangat nyata. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial. Ini soal nyawa. Stroke di usia muda dan mitos-mitos bahaya di sekitarnya. Tolong buang jauh-jauh pikiran kalau stroke itu cuma penyakit orang tua. Kasus pemuda 19 tahun yang saya sebut di awal tadi, itu emang dipicu sama aritmia atau gangguan irama jantung. Tapi faktanya, sekarang ini banyak banget orang di usia 30-an yang tiba-tiba kena stroke, bahkan pas lebih asik main sama anak. Kok bisa? Iya, akar masalahnya balik lagi ke gaya hidup. Darah tinggi yang dicuekin, gula darah meroket, dan males banget yang namanya medical check-up. Dengerin ini baik-baik ya, karena info ini beneran bisa nyelamatin nyawa orang terdekat Anda. Di luar sana tuh beredar mitos yang parah banget. Katanya kalau ada orang kena stroke, cepet-cepet tusuk jarinya pakai jarum. Tolong, stop, lakuin ini. Jangan pernah nusuk jari korban, jangan dipencet hidungnya, atau ngasih mereka minum. Itu nggak ada gunanya sama sekali dan malah buang-buang waktu. Satu-satunya hal yang wajib Anda lakuin, bawa mereka langsung ke IGD rumah sakit detik itu juga. Ada satu angka yang harus Anda ingat seumur hidup, 4,5 jam. Ini tuh disebut periode emas, alias golden period buat penanganan stroke. Kalau pasien bisa sampai di IGD dan ditangani dalam waktu 4,5 jam ini, ada peluang 30% mereka bisa pulih total, sempurna. Sebaliknya, tiap menit Anda telat, itu artinya ada sel-sel otak mereka yang mati permanen dan nggak bakal bisa balik lagi. Penting juga nih buat bisa bedain mana darurat stroke, mana yang kejang. Stroke itu serangannya tiba-tiba banget. Wajah mendadak mencong, separuh badan lemes nggak bisa digerakin, dan ngomongnya tiba-tiba cadel. Kalau kejang itu beda. Kejang itu karena ada korsleting listrik di otak yang bikin tubuh kelojotan. Ngomongin soal kejang, ada mitos lain yang perlu dilurusin. Kalau anak kecil kena kejang demam biasa, itu nggak berarti otak mereka bakal jadi lemah pas gede nanti. Nggak sama sekali. Mereka bakal tetap tumbuh, belajar, dan hidup sehat senormal-normalnya. Bagian kelima, yang terakhir, 8 pilar saraf sehat. Gimana cara kita mencegahnya? Lewat pola hidup dan makanan. Kita udah ngomongin semua hal menyeramkan tadi, sekarang mari kita bahas solusinya. Kabar baiknya, ini sangat bisa kita kendalikan. Memang sih secara alami saraf kita bakal mulai melemah di usia 40 tahunan, tapi kita bisa memperlambatnya dengan Life's Essential 8 alias 8 pilar wajib. Pertama, jaga pensi di 120/80. 2, pertahankan berat badan normal. 3, makan bergizi seimbang. 4, kontrol kolesterol. 5, jaga gula darah tetap stabil. 6, olahraga rutin. 7, tidur yang cukup. Dan 8, ini harga mati, hindari rokok. Kedengarannya emang banyak, tapi kalau Anda terapin ini, Anda benar-benar lagi menjauhkan bom waktu dari dalam pembuluh darah Anda sendiri. Soal makanan, saraf kita tuh paling seneng sama makanan yang kaya vitamin B, kayak ikan, telur, dan kacang-kacangan. Ya, mirip-mirip diet Mediterania lah. Dan ini fakta yang menurut saya paling asik buat di-share. Kalau cari omega 3, Anda nggak perlu beli salmon impor yang mahal itu. Ternyata, ikan kembung lokal yang biasa emak-emak beli di pasar itu, kandungan omega 3-nya jauh lebih tinggi daripada salmon. Tuh kan, buat punya saraf yang sehat itu nggak harus bikin dompet jebol. Sebagai penutup, saya mau ngajak Anda mikir sebentar. Coba deh, abis ini buka HP Anda dan cek laporan screen time hari ini. Terus tanyain ke diri sendiri. Hari ini tuh saya udah ngasih nutrisi dan stimulasi yang sehat buat otak, atau jangan-jangan saya cuma nyumpelin otak saya pakai dopamin junk food yang bikin lambat laun jadi tumpul. Pilihan gaya hidup bener-bener ada di tangan Anda. Yuk, mulai sayangi saraf Anda, lindungi masa depan Anda, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.